Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Bani Pilitan MPD. Saya berasal dari program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi pada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan yang ada pada Universitas Muhammadiyah Muarabungo. Pada siang ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan yang saya ampu, yaitu mata kuliah renang. Di sini pada mata kuliah renang ada renang dasar dan renang lanjutan, dan di sini saya akan menjelaskan pada mata kuliah renang, yang dimana kode mata kuliahnya yaitu 22 PJK 201 rumpun MKPS, dimana SKS-nya itu 2 SKS yang diajarkan pada semester 2. Pada deskripsi mata kuliah renang yaitu teori dan praktik renang gaya dada dan crawl atau renang gaya bebas, yang meliputi tentang teknik pengenalan air, teknik dasar gerakan tungkai atau kaki, teknik gerakan lengan, teknik pernafasan dalam renang gaya dada maupun renang gaya crawl atau renang gaya bebas, serta bagaimana implikasinya dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani. Selanjutnya, di mana pencapaian pembelajaran pada mata kuliah renang ini ada beberapa, diantaranya yaitu yang pertama, mampu menguasai secara mendalam konsep dan teori renang, dan juga yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan secara mendalam bagaimana teknik renang. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengajarkan teori dan praktik renang. Terakhir, mahasiswa diharapkan mampu untuk memilih media dan alat peraga yang tepat dalam pembelajaran renang. Pada mata kuliah renang, materi perkuliahannya pada 16 kali pertemuan. Yang pertama, pertemuan pertama yaitu kontrak perkuliahan dan pendahuluan pembelajaran. Pada pertemuan kedua dan ketiga yaitu tentang pengenalan air. Pada pertemuan keempat, bagaimana teknik pernafasan. Yang kelima, pertemuan kelima yaitu tentang konsep teknik renang gaya dada. Dan pertemuan keenam dan ketujuh, di mana latihan tentang teknik renang gaya dada. Sedangkan pada pertemuan ke-8 itu akan dilaksanakannya proses UTS. Selanjutnya pada pertemuan ke-9, materinya tentang konsep teknik renang gaya crawl atau gaya bebas. Pertemuan 10 dan 11 yaitu teknik tangan renang gaya crawl. Pertemuan 12 dan ke-13 yaitu latihan teknik kaki renang gaya crawl atau gaya bebas. Lanjut kepada pertemuan 14 dan 15 yaitu materi koordinasi gerak renang gaya crawl atau gaya bebas. Terakhir pada pertemuan ke-16 akan dilakukan yaitu proses UAS pada pembelajaran renang. Bentuk dan metode pembelajaran pada perkuliahan renang ini ada dua, yaitu presentasi materi, yang kedua praktek atau latihan praktek gerakan renang gaya dada maupun gaya bebas. Sedangkan media pembelajarannya yang digunakan yaitu modul ajar dan video pembelajaran renang. Oke, selanjutnya yaitu tentang evaluasi perkuliahan, yang dimana ada beberapa presentasi poin yang akan diberikan, yang dimana 25% pertama yaitu akan diberikan kepada poin kehadiran, 30%-nya untuk keaktifan perkuliahan maupun keaktifan latihan dan tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa. 15% itu diberikan kepada poin untuk nilai UTS, dan terakhir 30% akan diberikan kepada poin untuk penilaian UAS. Oke, sekian pemaparan tentang perkuliahan renang pada siang hari ini. Lanjut kepada video pembelajaran secara langsung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat. Sehat?
Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di pertemuan yang ke-9 ya. Hari ini sesuai dengan janji kita pada pertemuan sebelumnya, sekarang kita masuk pada materi renang gaya dada dan renang gaya bebas. Oke, sebelum kita mulai, sebaiknya kita absen dulu ya. Biar tidak lama absen kita, saya tanya saja siapa kira-kira yang tidak hadir hari ini. Oke, Rafsan kenapa? Sakit, Pak. Sakit. Oke, ada lagi? Aris, Pak. Aris kenapa? Tanding, Pak. Wah, tanding, mantap. Ada lagi? Cewek ada yang nggak hadir? Dwi? Oke, alasannya? Sakit. Oke, habis? Oke, pas ya? Oke, sebelum kita mulai pemanasan, sebaiknya kita berdoa dulu. Oke, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, silakan kita langsung masuk ke pemanasan. Langsung silakan ambil posisi memanjang untuk persiapan pemanasan. Baik, alhamdulillah sudah selesai pemanasan dan cukup baik saya lihat pemanasan kalian. Lanjut kita ke materi. Pada hari ini kita ada materi renang gaya dada dan renang gaya bebas. Ya, di setiap gaya itu ada beberapa poin. Yang pertama itu pernafasan, bagaimana teknik pernafasan, dan juga teknik tangan, koordinasi tangan. Lanjut koordinasi tungkai. Tungkai itu bagian kaki dari pinggang ke bawah, itu tungkai. Terakhir koordinasi tubuh. Oke ya. Setiap gayanya itu sama. Poinnya sama, ada pemanasan kaki, tangan, dan koordinasi keseluruhan. Yang pertama kita masuk ke bagian renang gaya dada. Kita mulai dari pernafasan, oke ya. Pernafasan, apa di sini ada yang belum tahu tentang renang gaya dada? Sudah ya? Oke. Gaya dada pernafasannya itu mengambil ke depan ketika gerakan tangan. Jadi tujuan utama dari gerakan tangan adalah untuk pernafasan, bukan untuk speed. Speednya itu di kaki, paham? Oke, itu gerakan tangan tahapannya step by step. Ini tangan lurus ke depan. Oke, step pertama dinaikkan sedikit, kedua buka 45 derajat, ketiga turun, step ketiga turun, terakhir push lagi ke depan. Oke, paham? Nah, kapan pengambilan nafasnya? Pengambilan nafasnya ketika 1, 2, ketika tangan ke bawah, tangan masuk ke dalam, kepala keluar.
ambil nafas. Nah, ketika tangan mau nge-push ke depan lagi, itu kepala otomatis masuk ke dalam. Paham? Saya contohkan. Buka, tangan ke dalam, kepala keluar, ambil nafas. Ketika mau masuk, push, kepala masuk lagi. Oke? Paham ya? Nanti kita praktekkan juga di air nanti. Oke, lanjut gerakan kaki. Gerakan kaki, anggap ini kaki ya, anggap ini kaki, ini pergelangan, ini lutut, ini panggul kalian. Anggap ini kaki. Pertama, step pertama itu ditarik. Oke, kaki ditarik. Ini kaki tidak keluar, telapak kaki tidak keluar, tapi ditarik sejajar badan. Yang turun itu lutut ke bawah. Paham? Paham. Tarik. Step kedua, buka telapak kaki. Buka dulu telapak kaki. Pahanya belum. Buka telapak kaki. Yang kedua, buka paha. Yang ketiga, tendang air, lurus lagi. Ya, ingat airnya ditendang dengan telapak kaki, jangan dengan punggung kaki. Paham? Oke, itu untuk renang gaya dada. Lanjut renang gaya bebas. Untuk tangan pertama kita mulai. Tangan lurus pertama. Step kedua turun, ya, lurus saja, lurus turun. Step ketiga push, lurus badan, ya. Selanjutnya naik. Ketika naik ini yang bekerja bahu sampai siku. Yang siku ke bawah itu relax saja. Jadi ketika naik ini relax, ini naik, ya. Untuk sikap benarnya, siku harus lebih tinggi dari telapak tangan, tidak telapak tangan yang tinggi. Oke, naik siku, bawa ke depan, tusuk airnya, jangan ditampar, air ditusuk. Nah, begitu juga dengan kiri, push, naik, tusuk airnya, dorong. Oke. Nah, kapan pengambilan nafasnya? Untuk gerakan renang gaya bebas, pernafasannya boleh kanan terus, boleh kiri terus, atau kanan kiri setiap gerakan tangan kiri juga boleh. Oke, paham? Contohnya, misalkan ngambil nafas di kanan. Oke, push. Ketika tangan siku naik, ini kepala keluar, ambil nafas. Lihat tangannya, tangan mau masuk, kepala juga ikut masuk. Oke. Begitu kiri, terserah mau ngambil nafas kanan mau kiri, bebas. Oke, lanjut tangan dan pernafasan, paham ya? Oke, lanjut gerakan kaki. Anggap ini kaki, ya. Untuk kaki itu tidak dikunci, tapi rileks. Seluruh pergelangan ini bekerja, mau dari apa namanya, dari lutut maupun bahu, itu semuanya itu bekerja, ya, relax. Nah, gerakannya ya pada saat itu sudah bisa kalian itu. Gerakannya ini bergelombang, ya. Siku kerja, lutut kerja, panggul juga kerja, semuanya bergerak, ya, tidak dikunci. Kalau kalian kunci, itu yang akan bekerja utama itu paha, maka paha kalian akan cepat kram. Paham? Sampai di sini paham? Paham. Oke, silakan kita lanjut ke praktek. Silakan ambil posisi di bagian tepi ini aja. Oke ya. Oke. Oke, lanjut dari materi yang tadi. Sekarang kita mempraktekkan renang gaya dada dan renang gaya bebas. Oke, untuk tahapan tangan, pernafasan, dan kaki tadi sudah saya jelaskan. Sekarang saya akan mempraktekkan koordinasi gerakan dada maupun bebas yang benar. Oke, ya, silakan diperhatikan. Setelah saya mempraktekkan nanti, silakan kalian keseluruhan turun dan mempraktekannya. Paham? Paham. Oke, saya ulangi sedikit gerakannya. Dari tangan, dada, buka, turun, ya, kepala keluar. Ketika mau dorong tangannya, kepala masuk lagi. Oke, antara gerakan tangan dan gerakan kaki itu tidak
Ya, tidak bersamaan, tapi bergantian. Tangan kaki, tangan kaki. Paham? Nah, berbeda dengan gerakan bebas. Kalau gerakan bebas, tangan bekerja, kaki bekerja. Oke? Paham ya? Oke, sudah saya contohkan beberapa gerakan renang gaya dada dan gaya bebas. Selanjutnya, apakah paham dengan gerakan yang sudah saya contohkan? Siap, paham. Oke, sebelum kalian mempraktekkan, seperti biasa, silahkan kita turun, ambil nafas dulu 15 kali. Oke, saya itu nanti akan ada babak lagi untuk mempraktekannya. Silakan atur jaraknya, diceng aja. Yang cowok yang tempatnya agak dalam, yang cewek yang tempatnya angka. Oke ya? Oke, yuk go. Yang pertama kita mulai gaya dada, oke? Tenang jangan masuk dulu, masuk balik. Oke, jangan gaya dada, kaki kemana?
gerakan. Coba kita latih gerakan kayak dahulu. Yang posisi. Banjir, banjir, go. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai perkuliahan kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, ada sedikit evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Kalau saya perhatikan, secara keseluruhan positif dari kalian saya lihat pernafasan dan pandangannya cukup bagus. Pernafasan sudah bagus, pandangannya sudah tidak ada lagi yang menghadap ke depan. Cuman ada beberapa pada gerakan koordinasinya, antara misalkan tangan dan kaki di gaya dada, ya. Dan juga ketika gerakan kaki itu masih banyak saya lihat tendangan pada gerakan gaya dada itu menggunakan punggung kaki, ya. Harusnya itu menggunakan telapak kaki. Kalau kalian menggunakan punggung kaki itu tidak akan ada speednya. Oke, paham? Karena murni speed lebih besar itu pada gerakan kaki. Paham? Paham. Oke. Sebelum diakhiri, apakah ada yang bertanya? Oke, Fadila, silakan. Tadi saya belum paham pada gerakan tangan di renang gaya bebas. Oh, oke, ya. Pada gerakan renang gaya bebas itu masih banyak
gerakannya yang belum pas atau belum benar, tetapi bukan dianggap salah. Kenapa? Kalau untuk pemula, saya contohkan tangan kiri, itu tadi saya mengatakan ketika mengangkat tangan setelah push, itu gerakan yang benar itu siku harus lebih tinggi dari telapak tangan. Oke ya, tetapi tadi saya lihat telapak tangannya lebih tinggi. Kalau untuk pemula itu nggak masalah ya. Kalau karena kita paksakan sikunya lebih tinggi, itu akan susah karena itu butuh latihan di bahunya. Itu kalian harus latihan dulu untuk fleksibilitas kalian. Oke. Kalau saya lihat secara keseluruhan ya tidak terlalu bermasalah dari gerakan tangan kalian, masih bisa dimaafkan. Oke, apa ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Itu pernapasan gaya dada. Oke, pernafasan gaya dada ya. Kalau pernafasan gaya dada itu setiap gerakan tangan itu selalu harus ngambil nafas. Oke. Jangan seperti gaya bebas. Kalau gaya bebas boleh tangan sampai habis nafas kalian, gerakan tangan terus, atau gerakan koordinasi tangan kaki terus tanpa nafas, itu boleh ya. Tapi kalau bebas, setiap gerakan tangan itu kepala harus keluar untuk mengambil nafas. Oke ya. Dari banyaknya gerakan renang, mau dada, mau bebas, mau kupu-kupu, mau punggung, dada termasuk yang tidak terlalu cepat gerakannya. Oke ya, makanya kalau untuk di klub-klub itu biasanya yang pertama dilatih itu gaya dada, karena itu gerakan yang tidak melelahkan. Oke. Sekian untuk hari ini. Sampai berjumpa di minggu depan. Saya harap jangan ada lagi yang tidak hadir. Dan saya juga berharap tidak hanya latihan di saat perkuliahan saja, tapi tambahlah porsi latihan kalian di luar perkuliahan. Oke? Oke, sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.